Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu sila di Pancasila yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keberapakah itu yang dilambangkan dengan pohon beringin, dan apa hakikat atau makna terdalam dari sila tersebut? Mari kita buka laptopnya. Sila di Pancasila yang dilambangkan dengan pohon beringin itu ternyata adalah sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Berbicara tentang persatuan, secara gramatikal kita sudah tahu bersama bahwa kata satu, kata persatuan itu berasal dari kata satu yang mendapat imbuhan per dan an, sehingga memunculkan istilah persatuan. Di sini adalah konteksnya Persatuan Indonesia. Makna lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin itu melambangkan apa? Ternyata pohon beringin itu melambangkan arti tempat berteduh, tempat bernaung, tempat berlindung. Berlindung dari hujan, berlindung dari panas ketika terik, berlindung dari apalagi ya. Tapi jangan ketika ada badai petir sedang melanda, jangan berlindung di bawah pohon beringin, itu berbahaya. Kecuali itu ya. Oke. Jadi pohon beringin itu melambangkan tempat berteduh dan tempat bernaung, dan ternyata di pohon beringin yang di lambang Garuda itu ternyata ada sulur-sulurnya, ada akarnya, dan akar itu juga ternyata melambangkan keberagamaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Seperti itu ya, melambangkan keberagamaan suku atau banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Lanjut, kita berbicara dulu. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang makna persatuan, kita bahas dulu kondisi Indonesia sekarang ini. Secara data dia bicara apa? Yang pertama, luas wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, jadi luas daratan Indonesia itu 1,9 juta. Luas daratan Indonesia itu 1,9 juta kilometer persegi. Itu daratan. Luas lautan itu 6,4 kilometer persegi. Jadi total wilayah Indonesia itu 8,3 juta kilometer persegi, dari ujung Sabang sampai Merauke sana. Lautan Sabang sampai lautan Merauke itu 8,3 juta kilometer persegi. Oke, sekarang jumlah pulau di Indonesia ada berapa? Jumlah pulau di Indonesia ada 17,504 berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik 2021. Bayangkan ya, 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Pulau yang terbesar seperti Kalimantan, Papua, ada Sumatera, ada Jawa, ada Sulawesi, itu yang terbesar. Yang besar-besar, yang kecil-kecil banyak sekali. Totalnya ada 17.504 buah pulau. Banyak sekali ya. Lanjut, jumlah etnis itu suku bangsa ya. Jumlah etnis di Indonesia berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2010, berjumlah 1.340 suku. 1.340 suku. Nah, yang menarik ini, 40%-nya itu adalah suku Jawa. Selebihnya ada suku Sunda 15%,
suku Batak 3,58% dan yang lainnya. Makanya jangan heran jika pemerintah atau presiden di Indonesia dari zaman Soekarno, Soeharto hingga sekarang mayoritas itu orang Jawa, asal dari orang Jawa. Itu kenapa? Karena memang mayoritas suku yang ada di Indonesia adalah suku Jawa. Itu menjawab pertanyaan beberapa teman-teman, kenapa presiden Indonesia kok dari suku Jawa? Itu karena mayoritas suku di Indonesia adalah suku Jawa, kemudian Sunda, kemudian Batak, dan yang lain itu di bawahnya. Oke, itu suku atau etnis. Kemudian bahasa daerah yang ada di Indonesia itu jumlahnya 93 bahasa daerah. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, dan seterusnya. Itu ada 93 bahasa daerah. Kemudian jumlah provinsi di Indonesia sekarang ada 38 provinsi. Silahkan hitung sendiri, cek sendiri di internet banyak. Kemudian jumlah penduduk, sekarang jumlah penduduk Indonesia menurut data dari worldmatter.info itu tahun ini, tahun 2024 itu 284 juta 284 juta jiwa penduduk Indonesia. Bayangkan ya, berapa banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Yang sayangnya tidak tersebar merata. Jadi ada satu pulau Jawa misalnya jumlahnya paling padat, Pulau Sumatera padat, Pulau Kalimantan tidak begitu padat, Papua juga tidak begitu padat. Sayangnya belum merata seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang makna, kita berbicara tentang makna sila yang ketiga dari Pancasila atau sila persatuan Indonesia. Itu maknanya apa? Persatuan Indonesia, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa persatuan berasal dari kata satu, mendapat imbuhan per dan an, jadi persatuan. Jadi persatuan Indonesia itu mungkin secara sederhana maknanya bersatulah wahai bangsa Indonesia. Bersatulah wahai bangsa Indonesia, persatuan Indonesia, seperti itu ya. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Persatuan ini juga disebut sebagai paham kebangsaan. Bangsa Indonesia bersatu, itulah yang disebut paham kebangsaan, atau istilah lainnya nasionalisme, berasal dari kata nation, artinya bangsa. Jadi paham nasionalisme ini suatu paham yang berasal dari atau berawal dari pengakuan perkumpulan masyarakat yang dipertemukan oleh persamaan sosiokultur, sosial dan kultur, sosial dan budaya. Kesamaan sosiokultur, kesatuan bahasa yaitu bahasa Indonesia, dan kesamaan wilayah atau tanah air Indonesia. Ini definisi dari Bapak Syrojuddin Ali. Oke, kita lanjut. Bapak Presiden Indonesia, Bapak Soeharto, pernah menyampaikan bahwa nasionalisme Pancasila ini bukan berarti bahwa bangsa Indonesia merasa lebih unggul dari bangsa yang lain. Karena hal ini bertentangan dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Satu-satunya yang unggul itu hanya Tuhan yang Maha Esa. Manusia itu semuanya sama, rata. Dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika bangsa Indonesia merasa lebih tinggi, lebih unggul dari bangsa lain, tentu ini bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat ya, bahwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia itu nasionalisme yang netral, artinya tidak berlebihan dan tidak kurang. Seperti itu, nasionalisme yang ada di tengah-tengah.
Nasionalisme yang ada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kurang. Jadi dengan kata lain, nasionalisme ini pengakuan bahwa manusia ini sebagai makhluk individual. Kalau kemarin kemanusiaan itu sebagai makhluk sosial, ketuhanan itu sebagai makhluk Allah atau makhluk Tuhan, sekarang nasionalisme ini pengakuan bahwa manusia itu sebagai makhluk individual, makhluk yang satu persatu, pribadi-pribadi, individu-individu. Kita lanjut. Hubungan. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan hubungan antara sila-sila di dalam Pancasila. Sila yang pertama merupakan pengakuan bahwa hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua merupakan pengakuan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian sila yang ketiga, pengakuan manusia sebagai makhluk individual atau pribadi-pribadi. Nah, manusia ini kemarin dalam video kemarin saya sudah sampaikan bahwa manusia ini merupakan makhluk yang monopluralis. Dia sebagai makhluk individu tetapi juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Manusia itu sebagai makhluk individu tapi juga sekaligus makhluk sosial. Manusia ternyata tidak bisa, meskipun dia sebagai makhluk individu, tapi ternyata tidak bisa hidup sendiri. Butuh bersosialisasi dengan yang lain, butuh eksistensi, dan eksistensinya itu didapat ketika bersatu dengan yang lain. Itulah makna dari sila persatuan Indonesia. Meskipun kita satu, meskipun saya sebagai pribadi itu satu, tapi saya butuh bereksistensi. Saya butuh bersatu dengan yang lain supaya eksis. Supaya saya terjaga kemanusiaannya. Seperti itu ya. Nah, sekarang nasionalisme itu perlu itu tadi di tengah-tengah. Karena ketika berada di atas atau berlebihan itu berbahaya, ketika di bawah atau kurang itu juga berbahaya. Nah, bahayanya itu seperti apa? Kita simak bersama. Nasionalisme yang terlalu kuat itu memunculkan yang disebut chauvinistik. Nasionalisme chauvinistik atau perasaan terlalu bangga terhadap bangsanya sendiri. Terlalu bangga dengan bangsanya sendiri itu sudah dicontohkan oleh para pendahulu di beberapa daerah, di beberapa dunia, seperti pada zamannya Hitler di Jerman atau zamannya Napoleon Bonaparte di Prancis, atau pada era perang Asia Pasifik. Itu karena bangsa Jepang merasa bangsa yang unggul sehingga yang lain harus diperangi, harus di bawah jajahannya, seperti itu ya. Nah, menurut riwayat, kata chauvinistik ini berasal dari salah seorang veteran tentara revolusi Prancis yang namanya Nicolas Chauvin. Jadi Nicolas Chauvin ini punya rasa nasionalisme yang meledak-ledak, berlebihan, terlalu bangga dengan bangsanya sendiri. Namun secara positif dia itu dibanggakan oleh Napoleon Bonaparte. Karena rasa nasionalismenya itu yang meledak-ledak itulah. Jadi makanya istilah chauvinistik itu asal dari sana, muncul dari Nicolas Chauvin itu. Perasaan yang meledak-ledak itu menjadi sebuah paham di Prancis, namanya paham chauvinistik itu, chauvinisme, berkembang sampai sekarang. Nah, kemudian nasionalisme yang terlalu lemah itu juga menimbulkan tercerai-berai atau mudah diprovokasi oleh kepentingan, baik itu kepentingan politik, oleh biasanya dari kepentingan politik itu memunculkan berita palsu atau hoax, atau adu domba, isu sara yang dihembuskan. Jika nasionalisme kita terlalu lemah, kita akan mudah tercerai berai oleh isu-isu, gemburan-gemburan dari berbagai
masyarakat, dari berbagai orang dengan kepentingannya sendiri, atau dari bangsa lain yang punya kepentingan terhadap bangsa kita. Jadi jaga nasionalisme, jangan sampai terlalu kuat dan jangan sampai terlalu lemah. Kuncinya di situ. Nah, di samping tadi nasionalisme yang terlalu kuat dan nasionalisme yang terlalu lemah, juga sekarang muncul istilah atau dikenal istilah yang namanya kosmopolitanisme. Ini apa lagi ya? Jadi kosmopolitanisme ini sikap yang melihat bahwa tidak ada artinya merasa bangga, merasa punya bangsa. Tidak ada artinya merasa bangga sebagai suatu bangsa. Ngapain sih kita bangga jadi Indonesia? Toh buktinya Indonesia itu sama dengan Amerika, sama dengan Inggris, sama dengan Jerman dan sebagainya. Itu namanya kosmopolitanisme. Apa sih untungnya mau mengurusi bangsa? Lebih baik kan ngurusi duit. Urusan duit, urusan uang itu lebih penting dari sekedar urusan bangsa. Itu namanya juga sikap itu namanya kosmopolitanisme. Yang penting itu happy. Urusan bangsa lah biarinlah, itu urusan negara, gue nggak mau pesing. Itu juga kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme ini juga diartikan sebagai kewarganegaraan global, milik seluruh dunia, tidak terbatas wilayah jadi merasa bahwa kita itu milik dunia yang tidak bisa dibatasi oleh batas-batas wilayah negara, batas-batas teritorial. Itu kosmopolitanisme seperti itu. Kalau kosmopolitanisme sekedar gaya hidup oke, tapi kalau itu menjadi paham, ini berbahaya. Apa bedanya kosmopolitanisme dan gaya hidup kosmopolitan? Nah, ini yang menarik. Bahwa paham kosmopolitan ini merusak bangsa, merusak nasionalisme. Karena kosmopolitanisme ini orang-orang yang mengakui bahwa apa sih pentingnya menjadi bangsa Indonesia, menjadi bagian dari bangsa Indonesia, menjadi bagian dari wilayah Indonesia, itu tidak penting. Yang penting hidup itu cari duit, cari makan. Makan itu lebih penting. Dimanapun kita bisa cari makan, ke luar negeri kayak ke luar benua, kayak yang penting kita cari makan. Apa sih pentingnya mengurusi Indonesia? Ini yang berbahaya. Jadi lupa akan kulitnya, kacang lupa akan kulitnya. Ini berbahaya ini. Kita sebagai warga Indonesia tidak boleh lupa akan kulitnya. Kita lahir di Indonesia, ya kita harus punya rasa nasionalisme. Meskipun kita berada di luar negeri, meskipun kita berada di seberang dunia, meskipun kita berada di dunia antah berantah, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita lahir dibesarkan oleh tanah air Indonesia. Tapi kalau hanya sekedar gaya hidup, itu tidak masalah. Gaya hidup kosmopolitan itu misalnya kita terbuka, sikap kita terbuka dengan semua orang, dengan semua bangsa. Kita menjalin komunikasi dengan bangsa-bangsa di dunia, kita menjalin kerjasama, kita menjalin perdagangan, kita menjalin ekonomi, kita menjalin cinta dengan orang luar negeri. Itu tidak persoalan. Kemudian kita menetap di Belanda, kita menetap di Inggris, kita menetap di Jepang, itu tidak masalah. Akan tetapi itu gaya hidup ya. Yang tidak boleh dilupakan adalah akarnya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang lahir di Indonesia, tanah air Indonesia, tidak pernah bisa melupakan budaya Indonesia, tidak pernah bisa melupakan rasa kita sebagai orang Indonesia, tidak pernah melupakan tanah air Indonesia. Yang terakhir, kita perlu mengapresiasi bangsa kita sendiri. Kita sudah merdeka dari mulai kita di tahun 2024, dan proklamasi kemerdekaan itu ada di 1945. Artinya kita sudah merdeka selama 79 tahun. Dan yang perlu kita apresiasi adalah ternyata bangsa kita selama 79 tahun ini masih utuh, masih seperti sedia kala, sebagaimana yang diperjuangkan oleh para founding fathers kita. Ini perlu diapresiasi.
meskipun badai, meskipun berbagai isu, meskipun berbagai permasalahan bangsa sudah melanda bangsa kita selama 79 tahun, tapi nyatanya kita masih tetap utuh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini patut dibanggakan.